Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video kali ini saya ingin sharing lagi ke kalian ya teman-teman ya. Buat kalian yang saat ini sedang galbay dan data kalian ini sudah terlanjur disedot sama DC pinjol ilegal. Contoh yang data yang disedot adalah data kontak pribadi kalian, data foto pribadi kalian yang mungkin berisi aib kalian, dan kemudian data seluruh kontak dan file-file apapun yang ada di HP kalian, teman-teman. Ini contoh data mereka yang selalu sedot setiap kalian install aplikasi pinjol ilegal ya. Nah, teman-teman, buat kalian yang sudah terjebak di sini dan sudah terlanjur untuk datanya disebar, saran saya pribadi lebih baik kalian sudahi, teman-teman. Nah, kalian jangan berpikir untuk melakukan pinjaman uang di pinjol ilegal lain hanya untuk tujuan digalbaikan dan kalian bayarkan ke pinjol ini yang memang kalian takut data kalian ini sudah tersebar. Ini adalah ancaman dari pinjol DC ilegal ya, teman-teman ya. Nah, dari sini kalian pasti akan ketakutan, kalian pasti akan dirundung rasa malu jika sampai tersebar. Ini adalah ketakutan yang paling gawat. Ketakutan karena malu itu lebih besar dibandingkan ketakutan karena kalian mau diapa-apain atau diancam kekerasan sama mereka. Akhirnya orang berpikir pendek untuk mengajukan pinjaman online atau pinjaman online ilegal di beberapa aplikasi pinjol lainnya. Nah, yang perlu kalian tahu teman-teman, pinjol ilegal itu yang punya bosnya bukan orang berbeda-beda ya. Bosnya itu sama, kalian bisa cek sendiri di berita-berita luaran sana itu. Nah, pinjol ilegal ini bosnya itu satu orang. Sistemnya terintegrasi teman-teman. Jadi kalau kalian pinjol ilegal yang A diterima, lalu kalian galbay, kalian nggak bisa bayar, lalu kalian mengajukan pinjaman online di pinjol ilegal berikutnya dan kalian masih berhasil juga. Nah, ini bukan berarti kalian berhasil mengelabui mereka ya teman-teman ya. Justru kalian yang dikelabui oleh pinjol ilegal ini. Loh, kok bisa gitu bang? Ya bisa, karena mereka ini sistemnya terintegrasi teman-teman. Kalian tahu nggak apa namanya efeknya istilah bola salju yang menggelinding? Nah, inilah strategi pinjol ilegal itu teman-teman, dimana kalian dibuat untuk melakukan pinjaman online ilegal yang lain dan lain sehingga utang kalian ini sudah sangat membesar karena untuk gali lubang mulut tutup lubang tadi. Nah, di sini baru kalian akan disikat oleh mereka teman-teman. Mereka ini tahu kalian galbay dan tujuan kalian ini untuk menutup utang yang pertama. Nah, otomatis kalian ini bakal disikat di pinjol yang kedua. Nah, di kedua ini mungkin kalian memalsukan data kalian, tapi mereka nggak bodoh teman-teman. Mereka ini sistemnya sudah terintegrasi. Mereka melacak kalian, keberadaan kalian dimanapun itu mereka bisa. Mereka punya teknologi dari Cina yang canggih banget, yang dimana bisa kalian palsuin IP kalian pun kalian bakal tahu. Mereka bakal tahu posisi kalian di mana teman-teman. Mereka ini sengaja begitu utang kalian ini sudah menumpuk banyak, mereka langsung sikat kalian. Nah, mungkin ya buat kalian yang berpikiran, wah kalau saya galbay di pinjol pertama, kemudian saya sudah diancam data pribadi saya bakal disebar. Nah, di pinjol kedua, pinjol ilegal ini saya mau menggunakan data busuk saya, data palsu saya bisa memalsukan data dan lain sebagainya. Lalu saya diterima, kalian bisa lolos begitu aja? Enggak kayak gitu sistemnya teman-teman ya. Nah, kalian di sini data yang pertama ini memang kalian pikir di pinjol pertama kalian ini data kalian yang sudah disedot bakal dihapus oleh mereka? Enggak. Jadi di pinjol kedua ini bisa mengambil data kalian yang di sini lalu kalian diancam hal yang serupa. Ujung-ujungnya kalian mengajukan pinjol ilegal di pinjol ilegal yang lain gitu teman-teman. Sampai seterusnya hingga utang kalian ini puluhan juta, lalu kalian benar-benar langsung disikat sama mereka. Mereka ini juga tahu kok teman-teman kemampuan kalian itu sampai di mana. Jadi mereka mungkin ya ada yang kalau mereka lihat kalian sedang bekerja, itu mereka akan terus-terusan untuk memerah kalian lah istilahnya. Nah, di sini kalian jangan mau dibodoh-bodohin teman-teman. Sebaiknya kalian sudahi saja di masalah di pinjol pertama. Jika memang mereka sudah menyedot data kalian, nah sekarang ada satu solusi yang sangat-sangat ampuh. Kalian bisa ancamannya kan data kalian bakal disebar. Kalian akan dikirimkan WA ya teman-teman, akan dikirimkan ke seluruh WA yang ada di kontak kalian. Nah, kalian akan dipermalukan di kontak WA itu teman-teman. Nah, sekarang caranya bagaimana untuk mengatasi hal ini? Caranya langsung kalian ambil tindakan dulu sekarang. Kalian bikin aja format teks untuk konsep untuk mengirim broadcast seluruh kontak kalian. Kalian bilang aja, mohon maaf, saya sedang terkena musibah dan data-data pribadi saya
telah dihack oleh oknum pinjol ilegal. Saya ditransfer sejumlah uang dan uang itu dikenakan bunga yang sangat tinggi dan saya disuruh mengembalikan beberapa hari saja. Nah, di sini saya tidak mau dan saya sudah melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib atau polisi. Nah, mungkin jika teman-teman atau rekan-rekan semua menerima SMS, WA, telepon dari oknum pinjol ilegal ini, sebaiknya diabaikan saja atau diblokir SMS, WA, dan teleponnya. Nah, ini urusan kalian kelar, teman-teman. Kalian nggak perlu malu karena ini ibaratnya kalau dari isi teks itu tadi, itu kalian adalah sedang terkena musibah dan kalian adalah korban. Nah, namanya orang musibah, pasti teman-teman kalian atau orang-orang yang ada di kontak HP kalian pasti memakluminya, teman-teman ya. Nah, hal-hal seperti ini sudah lumrah ya. Jadi orang-orang mungkin sudah memahami bahaya pinjol ilegal dan apa yang pinjol ilegal bisa lakukan. Jadi ya, kalian nggak perlu malu lagi lah. Nah, dari masalah ini sudah kelar, ini kalian jadikan pelajaran berharga untuk kalian tidak meminjam di aplikasi pinjol ilegal lain. Nah, mungkin buat kalian yang otaknya sudah tercuci dan mindsetnya pinjol ilegal aman galbe, pinjol ilegal gampang, gak usah dibayar dan lain sebagainya, itu kalian lebih baik buang saja, jangan nonton video-video YouTube yang membahas tentang pinjol ilegal, karena di situ nanti kalian akan tergoda. Nah, yang parahnya lagi teman-teman, YouTuber ini sebenarnya nggak pernah melakukan pinjaman online ilegal. Mereka hanya coba-coba aplikasi, coba-coba input data. Nah, urusan diterima atau enggak itu urusan belakang, dan mungkin pun yang menampilkan capturean bahwa pinjol ilegalnya itu di approve atau disetujui itu pun mungkin juga editan, teman-teman. Nah, kalian logikain saja, satu orang bisa meminjam di pinjol ilegal yang banyak setiap hari upload konten baru, itu logikanya di mana mereka bisa dicairkan, teman-teman. Nah, itu aja mungkin yang harus kalian pertanyakan ketika kalian mulai mempercayai konten YouTube tentang pinjol ilegal, teman-teman. Para YouTuber konten pinjol ilegal ini hanya mencari uang saja dari AdSense, teman-teman ya. Karena nilai AdSense yang membahas tentang pinjol ilegal itu sangat-sangat banyak dan mereka menghasilkan penghasilan puluhan juta setiap bulannya. Tapi kalian yang jadi korban, kalian tertipu, kalian terhasut, dan kalian melakukan pinjaman online ilegal yang resikonya kalian tanggung sendiri, mereka tidak mau tahu, teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Mohon maaf jika terlalu panjang dan mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan saya berharap kalian tidak berpikiran untuk gali lubang dan tutup lubang, dan stop aja di satu masalah dan selesaikan semuanya biar beres dan kalian bisa hidup tenang lagi. Ingat, kalian berhak bahagia, kalian berhak fokus, dan kalian berhak untuk meniti karir kalian untuk menjadi lebih sukses lagi, teman-teman. Terima kasih, semoga masalah kalian cepat beres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.